saya sudah belajar mengaji, dan pembelajaran yang pertama adalah belajar Iqra. Karena untuk masuk ke tahapan membaca Al-Quran adalah kita harus belajar membaca Iqra untuk mengenal dulu huruf-huruf hijaiyah seperti alif, ba, ta, dan seterusnya. Untuk bisa masuk ke tahap selanjutnya membaca Al-Quran, kita harus mampu menguasai itu, harus bisa dihafalkan. Beranjak remaja, saya aktif dalam kegiatan keagamaan, dan ada kebanggaan tersendiri ketika saya mengikuti kegiatan tersebut, karena di antara ketiga saudara kandung saya yang aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Setelah beranjak dewasa, saya memutuskan pergi ke kota Tasikmalaya untuk mengadu nasib di sana. Seperti dalam kesaksian-kesaksian saya sebelumnya, apa yang saya rencanakan tidak sesuai dengan kenyataan yang saya alami. Hingga saya ditolong oleh seorang bapak-bapak yang begitu baik. Shalom teman-teman, saat ini kita akan menyaksikan kesaksian salah seorang pria muslim yang sejak dari kecil sudah belajar ngaji, dan juga ia berusaha untuk membaca Al-Quran sendiri. Bahkan dia sendiri juga bangga terhadap itu karena terpilih dari salah satu dari keluarganya. Tetapi beberapa tahun kemudian, ketika ia sudah besar, ia pergi ke Tasikmalaya untuk mengadu nasib di sana. Dan di sanalah apa yang telah dia rencanakan tidak sesuai dengan harapannya sendiri. Bahkan justru ketika ia sampai di sana dan ia juga berusaha untuk mendalami agamanya, ternyata ia tidak mendapatkan kedamaian. Karena ia tidak mendapatkan kedamaian, sehingga ia mencoba mencari mana yang benar di dalam kepercayaannya itu. Pada suatu saat dia menemukan ketika ada orang Kristen dan dia bertanya, siapa sih jalan kebenaran itu? Ketika diceritakan siapa Isa Al-Masih itu atau Yesus Kristus itu dialah Allah yang sejati, sejak itu ia berubah nasinya dan ia memilih menjadi pengikut Kristen. Mari kita melihat apa yang terjadi dan apa yang dia lakukan dan apa perubahan yang dia alami di dalam hidupnya. Nama saya Andi Fitra, saya dilahirkan di kota Jakarta dan dibesarkan dalam lingkungan muslim. Bahkan kakek saya dan keluarga dari bapak adalah seorang haji. Saya dididik keras oleh orang tua tentang ajaran muslim sejak kecil. Ajaran itu tertanam kuat dalam hati saya, sehingga saya menjadi orang yang boleh dikatakan fanatik terhadap agama saya. Sejak kecil, saya sudah belajar mengaji, dan pembelajaran yang pertama adalah belajar Iqra. Karena untuk masuk ke tahapan membaca Al-Quran adalah kita harus belajar membaca Iqra untuk mengenal dulu huruf-huruf hijaiyah seperti alif, ba, ta, dan seterusnya. Untuk bisa masuk ke tahap selanjutnya membaca Al-Quran, kita harus mampu menguasai itu, harus bisa dihafalkan. Beranjak remaja, saya aktif dalam kegiatan keagamaan, dan ada kebanggaan tersendiri ketika saya mengikuti kegiatan tersebut, karena di antara ketiga saudara kandung saya yang aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Setelah beranjak dewasa, saya memutuskan pergi ke kota Tasikmalaya untuk mengadu nasib di sana. Seperti dalam kesaksian-kesaksian saya sebelumnya, apa yang saya rencanakan tidak sesuai dengan kenyataan yang saya alami. Hingga saya ditolong oleh seorang bapak-bapak yang begitu baik. Beliau adalah salah satu pendiri pondok pesantren di Tasik. Dan akhirnya saya tuh tinggal di lingkungan pondok pesantren milik beliau. Karena saya di sana dibina, saya dikasih pekerjaan yang lain. Di sana juga banyak program-program agama yang saya dapat yang tidak diajarkan oleh orang tua atau guru yang saya di Depok. Seiring berjalannya waktu, saya semakin mantap dengan agama saya. Bahkan di pesantren saya mendapat kesempatan untuk menjadi imam sholat. Sampai suatu ketika saya dapat undangan dari imam besar Masjid Agung Rasik bersama guru-guru, para habaib dan para kiai yang ada di pesantren untuk sama-sama mengkaji Al-Quran dan hadis. Saat saya berangkat menghadiri undangan tersebut, hati saya sangat-sangat sukacita karena saya bisa menambah ilmu pengetahuan saya tentang agama saya. Tapi semua itu di luar dugaan saya. Saat acara itu dimulai dan sudah masuk pada pembahasan lebih dalam, justru hati saya terguncang saat masuk pada pembahasan tentang gelar para nabi dan rasul. Di antara ke-25 nabi yang wajib saya imani, saya terfokus pada satu nabi, yaitu nabi yang ke-24, Nabi Isa alaihissalam.
Dikatakan dalam Al-Quran itu di surat Al-Imran, "Idh qalat lil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bima kalimatin min husnihi al-masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin." Artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya." Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.